Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kami dari Lembaga Takmir Masjid Nahdlatul Ulama Kabupaten Bangkalan bisa sampai di MICNU Kecamatan Kokop, dan alhamdulillah pada kesempatan ini kami sudah bisa bersama dengan Ketua MICNU Kokop Kiai Haji Mukhtar Sabaat. Insyaallah akan menyajikan pada kesempatan hari ini, bahkan membicarakan tentang wakaf, baik itu wakaf masjid, wakaf mushola, dan wakaf-wakaf yang lain. Juga beliau akan memberikan pencerahan bagaimana statusnya ketika tanah masjid itu disertifikat wakaf. Untuk itu mari kita sapa beliau. Beliau adalah Ketua MICNU Kecamatan Kokop yang insyaallah dalam keilmuan fikih, khususnya fikih masjid, beliau sangat mumpuni. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, ini kami diberi waktu untuk bisa berbincang-bincang dengan Ustaz. Kami dari LPMNU Kabupaten Bangkalan ingin mendapatkan pencerahan. Sebenarnya wakaf itu seperti apa yang dikatakan wakaf? Karena di masyarakat masih ada pemahaman bahwa keluarga wakif itu masih memiliki hak terhadap apa yang sudah diwakafkan. Baik. Tanah atau hal lain yang sah untuk diwakafkan ketika sudah diwakafkan sebenarnya sudah lepas kepemilikan. Makanya ada istilah rokobatul mauquf itu lillahi ta'ala. Jadi benda yang diwakafkan itu sudah bukan milik siapa-siapa, tapi miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lepas artinya. Sudah lepas kepemilikan. Nah, karena milik Allah, maka yang berhak atas tanah wakaf itu adalah semua umat Islam atau kelompok tertentu yang oleh wakif saat mewakafkan itu dikhususkan terhadap pemanfaatan wakaf ini. Adapun kepengurusannya, karena tidak mungkin ketika suatu benda dimiliki bersama oleh masyarakat secara umum dan semua orang memanfaatkannya seenaknya, tidak mungkin. Tidak ada yang ngatur. Tidak ada yang ngatur, tidak mungkin. Maka nanti akan amburadul. Makanya kemudian ada istilahnya nadir wakaf, pengawas atau pengurus yang mengurus dan menjaga serta mengatur bagaimana pemanfaatan wakaf. Nah, nadir wakaf ini memang diperbolehkan ditentukan oleh wakif. Jadi sejak awal wakif menentukan, dan menentukannya ini di waktu mewakafkan. Saya mau nadirnya ini. Lah misalnya di waktu mewakafkan ternyata wakif ini menginginkan nadirnya adalah anak cucunya, itu diperbolehkan oleh syariat. Yang penting anak cucunya ini punya kompetensi di dalam mengurus wakaf, artinya punya keilmuan, dia punya kapasitas untuk mengurusnya. Kalau tidak punya kapasitas, maka lepas. Syarat ini tidak bisa berlaku, karena bagaimanapun ngurus wakaf ini bukan hanya sekedar mengatur keuangannya, tapi bagaimana sesuai dengan aturan dalam Islam. Nah, kalau dari anak cucunya ini ternyata banyak yang mumpuni, maka ada istilah al-arsad fal-arsad. Yang paling mumpuni itu yang bisa ditunjuk sebagai nadir wakaf. Nah, ketika lepas dari wakif, dari apa yang ditentukan oleh wakif, atau wakif tidak menentukan, pokoknya saya wakafkan tanah saya, maka nadir wakafnya ini diangkat oleh sulahaul balad atau tokoh masyarakat setempat, berunding, bermusyawarah untuk menentukan siapa yang layak untuk dijadikan nadir wakaf. Atau sebagian tempat yang menentukan nadirnya kepala desa misalnya. Kalau kepala desa secara pribadi tidak boleh, tapi kepala desa membentuk tim untuk bermusyawarah menentukan siapa yang mau dijadikan nadir, boleh. Karena sebagian ada pengurus takmirnya itu yang mengeluarkan SK-nya kepala desa. SK secara kenegaraannya ya diakui oleh negara nanti, tapi proses pemilihannya tetap harus melalui musyawarah tokoh setempat. Ya, mungkin untuk penjelasan tentang berkaitan dengan status wakaf
ini cukup. Kemudian ada di sebagian masyarakat bahwa ketika seseorang mewakafkan tanahnya, kemudian nadirnya tidak atau bukan dari ahli warisnya atau bukan dari duriyahnya, ini nanti pahalanya tidak mengalir kepada si wakif. Apa benar ini, Ustaz? Nah, ini jelas tidak dapat dibenarkan, karena bagaimanapun untuk wakaf itu yang dijaga adalah keinginan dari orang yang mewakafkan. Apa keinginan dari orang yang mewakafkan di awal? Tentu kan dia ingin dapat pahala yang mengalir sampai dia wafat pun ingin dapat tetap kiriman pahala. Lah ini sampai kapanpun tanah yang diwakafkan selama masih ada dan dimanfaatkan oleh masyarakat, dia tetap akan mendapatkan aliran pahalanya. Siapapun yang menjadi nadir, disertifikat atau tidak disertifikat, dia tetap akan mendapatkan aliran pahala. Apalagi disertifikat wakaf. Andai kata tanah ini kemudian disertifikat atas nama pribadi, tapi pemanfaatannya tetap pemanfaatan wakaf, ya tetap wakifnya dapat pahala, karena sertifikat hanya sekedar pendataan di dunia saja. Pendataan di akhiratnya ya tetap wakifnya yang mendapatkan. Kalau yang dimaksudkan tidak mau disertifikat karena khawatir misalnya nanti tanah ini dirubah-rubah, dijadikan hal yang bukan seperti yang dikehendaki oleh wakif sejak awal, justru ini salah. Sertifikat wakaf itu diantara fungsinya, baik secara negara maupun secara agama, adalah mengokohkan status kewakafannya. Bahkan di dalam mazhab Hanafi, dan ini yang dipakai dalam undang-undang di Indonesia, wakaf itu selama tidak disertifikat, artinya tidak dicatat di dalam catatan negara, itu masih bisa diotak-atik. Ahli waris dari orang yang mewakafkan ini masih bisa mengambil kembali tanah tersebut, dan akhirnya ya pahalanya nanti akan putus dari wakif. Justru dengan disertifikat menjadi tanah wakaf, ini aman. Wakif itu tidak akan kehilangan pahalanya, entah dari orang lain maupun dari anak cucunya sendiri, karena statusnya sudah resmi. Dan ketika sudah disertifikat, semua ulama di 4 mazhab itu sepakat statusnya wakaf tidak bisa dirubah-rubah kembali. Jadi ini, adapun kemudian takut diambil oleh negara difungsikan pemanfaatan yang lain, kita punya undang-undang yang mengatur hal semacam ini. Di dalam undang-undang itu, kalau memang tanah wakaf ini dibutuhkan untuk pemanfaatan yang sangat penting oleh negara, seperti kasus misalnya saat pembangunan tol Trans Jawa, itu kan banyak masjid-masjid yang terkena imbas oleh jalan tol. Nah itu dalam undang-undangnya ada undang-undang tukar guling. Pemerintah tidak boleh asal menggusur fasilitas umum seperti masjid tanpa mengganti tanah lain yang dijadikan masjid. Nah ketika ada tukar guling semacam ini, wakif yang pertama tetap dapat dari tanah yang dimanfaatkan jadi masjid yang baru ini. Hasil tukar gulingnya, karena tetap itu atas nama wakaf tetap, dan wakif yang awal yang tercatat sebagai pewakafnya. Ya mungkin terima kasih Ustadz, untuk sementara cukup, karena kita sebenarnya sudah sangat komprehensif bicara tentang wakaf, walaupun dalam waktu yang sangat singkat. Karena yang terjadi di masyarakat memang yang pertama, ketika si wakif ini meninggal, kemudian nadirnya bukan dari ahli warisnya atau bukan dari keturunannya, khawatir pahalanya tidak mengalir. Maka dengan penjelasan ini mudah-mudahan para duriyah ahli waris dari para wakif tidak ada kekhawatiran lagi. Kemudian yang kedua, kekhawatiran dari sebagian para takmir masjid yang itu terdiri dari duriyah para wakif, ini ada kekhawatiran nanti diambil oleh pemerintah. Ternyata dengan penjelasannya Ustaz tadi sangat jelas bahwa dengan disertifikat maka status wakaf akan semakin kuat. Justru ancaman untuk putusnya pahala wakaf itu bukan dari orang luar, justru ahli waris pun bisa mengancam ketika tanah itu tidak disertifikat. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami oleh para pemirsa, khususnya para pengelola masjid, bahwa marilah kita
jangan segan-segan untuk mensertifikat tanah wakaf, khususnya tanah wakaf masjid. Mungkin ini yang bisa kami sharing dalam kesempatan ini. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada Ustadz Muhtar Syafaat selaku Ketua MICNU Kecamatan Kokop yang telah memberikan penjelasan begitu gamblang dan begitu luas. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah ketika para pengelola masjid ini tidak ada keraguan lagi untuk bersertifikat masjid. Demikian akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.